mubarakatan thayyibatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keafiatan serta kesempatan untuk bisa mengisi malam kita ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk nikmat Allah yang sangat luar biasa. Tandanya Allah Subhanahu wa taala masih sayang dan cinta kepada kita, sehingga kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah dengan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita senantiasa banyak-banyak membaca salawat kepada beliau dengan banyak-banyak membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mudah-mudahan dengan kita banyak membaca salawat kepada beliau, kita akan mendapatkan syafaat beliau kelak pada hari kiamat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jelas suara ini? Alhamdulillah. Pada malam hari ini masih kita diberikan dua nikmat yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun katsirun fihima katsirun minan nas, yakni as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang mana maghbunun sering dilalaikan, sering dilupakan oleh kebanyakan manusia, yakni nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Alhamdulillah, kita yang sehat, kita gunakan kesehatan ini untuk kita sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita laksanakan salat berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan duduk sejenak di majelis ilmu. Ini luar biasa nih. Jadi kita ini termasuk orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwasanya orang yang cinta untuk ibadah, orang yang senang hadir di majelis ilmu ini orang-orang pilihan. Jadi banyak orang yang sekedar lewat pengajian lewat artinya hatinya ini tidak tergerak untuk hadir, untuk ikut duduk sejenak di majelis ilmu niki, majelis zikir luar biasa. Nabi sabda Rasulullah SAW, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau kalian lewat di taman-taman surga, silakan mampir. Nah, jangan sekedar lewat saja. Nih jalan toko bagus doang belum mampir, warung makan, warung baru rupanya ini kita coba. Niki jadi coba, nah niki coba. Seperti warung makan, toko niki. Kalau sudah kita penasaran sekali kita masuk, wah ternyata barangnya bagus-bagus, makanannya enak, akan ketagihan kita ke sana. Ini bagaimana dia akan merasakan kenikmatan hadir di majelis ilmu, tapi nyoba sekali toh di luar.
sekedar lewat-lewat doang. Wah, taman surga lewat. Ya, seolah-olah tenar angan milih tamu di dalam taman surga. Padahal Nabi sabda Rasulullah SAW yang tadi, idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Kalau kalian lewat di taman-taman surga, silahkan mampir. Niki anjuran Rasulullah SAW, niki bukan anjuran kita. Jadi makin alhamdulillah ada taman-taman surga, silahkan mampir. Kalau kalian mendengar suara-suara, bunyi-bunyian dari taman surga, jangan hanya sekedar didengar saja. Silahkan hampiri suara tersebut. Niki suara dengan taman surga. Sila sabadui kesempatan kita sama-sama duduk sejenak di majelis ilmu taman-taman surga. Sahabat bertanya, "Wa ma hiya riyadul jannati ya Rasulullah?" Apa itu taman surga? Mbi kenana taman surga ya Rasulullah? Yakni kata Rasulullah SAW, qalu qala ilmu zikri, yakni majelis-majelis zikir, halaqah-halaqah ilmu. Niki adalah termasuk taman-taman surga. Alhamdulillah niki wah nyata taman surga niki yang monyet luar biasa. 4 asin malik julung mudi tertembak itu sinyat niki luar biasa. Niki taman-taman surga nyata niki. Jadi suasananya dingin, sejuk, niki luar biasa. Niki adalah taman-taman surga di dunia. Siapa yang senang hadir di taman surga di dunia, insya Allah di akhirat nanti murah tamu di taman surga, tentu surga. Niki, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimudahkan masuk di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dua nikmat yang sering dilalaikan, yang sering dilupakan oleh manusia untuk mensyukurinya, yakni nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Jadi nikmat sehat niki terkadang kita jarang syukuri. Ada saya rajin bersyukur nikmat sehat, tapi yang niki alhamdulillah sehat, kentok berdengar. Alhamdulillah sehat, pementong penyeriwang. Alhamdulillah sehat, naik lampak. Ada syukuri niki? Jarang orang syukuri. Apa sih syukurin? Alhamdulillah dapat saya uang 2 juta rupiah. Dia tak bersyukur niki. Dikira nikmat niki hanya uang, harta benda, bali mewah, rumah bertingkat, istri 4. Baru bersyukur, alhamdulillah istri saya 4. Dia sih disyukuri. Mobilnya luar biasa banyak, belum bersyukur. Tapi nikmat sehat tidak pernah disyukuri niki. Alhamdulillah bisa saya ngentut, misalkan bersyukur niki. Denara padahal orang yang tidak bisa kentut niki lalu rumah sakit bayar sekian juta hanya sekedar ngentut doang. Nah, niki luar biasa. Kita yang sehat harus kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala niki. Bagaimana cara kita mensyukurinya? Kita gunakan kesehatan niki untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin nikmat niki terikat padanya, siapa yang ingin nikmat Allah Subhanahu wa taala tetap ada pada dirinya, maka syukur. Nah, niki kuncinya. Kalau tidak kita syukuri, maka nikmat niki akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh gampang saja di dunia niki. Misalkan kita punya HP-nya bagus, kita titipkan kepada orang. Nih sudut semendak doang HP ini. Demak kebaik malik. Sekedar dititipi. Lagu deman wayat saja baik. HP ini digunakan untuk yang tidak amanah. Orang yang dititipi ini maka otomatis kita akan langsung ambil HP ini wasida. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Kita dititipi niki dititip harta benda, kita dititipi ya, kesehatan kita dititipi, anak istri semua kita dititipi. Kalau kita tidak bisa amanah membawa amanah Allah niki, maka Allah akan cabut dengan segera niki. Supaya nikmat niki tetap ada pada diri kita, sila bareng-bareng gunakan nikmat niki, khususnya nikmat kesehatan niki untuk beribadah. Rajin-rajin hadir di majelis ilmu mumpung masih sehat. Nah niki saya ngalamun tua sakit niki dia tahu yang bimbi arwah ulama wa musatohan upaju dia dengan kadang apalagi sama si bajang-bajang niki lemaan aku jago upaju di masjid kira lah buat tuaan saya tahu umur sampai tua dan selamat niki. Ada orang yang masih muda meninggal dunia. Apa kata ulama? Kamin sahihin mata bi ghairi illatin wa kam min saqimin asha hinan minad dahr.
Banyak orang yang sehat mati tanpa sebab. Niki, banyak sekali orang sehat tiba-tiba meninggal dunia. Nah niki, aku juga lalu olahraga, main bulu tangkis sampai sehat. Berunjak-unjak serangan jantung meninggal dunia. Niki ada. Tapi banyak sekali kata ulama, wa kam min saqimin asyahinan minad dahr. Banyak orang yang sakit tidak meninggal sampai sekarang. Nah, ini itu adalah rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Orang sehat banyak yang meninggal tanpa sebab. Orang sakit banyak yang panjang umurnya. Ada koma di rumah sakit, sampai setahun 2 tahun koma diri dan meninggal. Duluan tukang tunggu meninggal dunia. Istri saya tunggu. Niki banyak sekali niki. Ada orang didorong untuk kata niki sakit, niki ini tahu kebik tahu paling pun terdorong. Tukang dorong jualan meninggal dunia siapa? Tapi ada terdorong niki luar biasa. Makanya mumpung kita masih sehat, sila bareng-bareng gunakan kesehatan kita niki untuk hadir di majelis ilmu niki. Luar biasa. Kata guru-guru tiang niki, dinara pahala lebih tinggi dengan menuntut ilmu niki, ngaji, hadir di majelis ilmu. Tidak ada pahala yang menandingi hadir di majelis ilmu. Kenapa? Dengan kita sholat. Bagaimana cara kita sholat kalau kita tidak pernah menuntut ilmu? Kan dia beres niki. Ada yang tahu bisa batal langsung sembahyang. Dia tahu cara dengan wudu, sok-sok wudu. Dia tahu cara kalau kena si benar. Niki ibu-ibu misalkan sok sembahyang Allah Akbar, rakaat sembahyang 100 rakaat. Lalu cara kalau kena di beres, permintaan kena akan sembahyang. Ya, rakaat sembahyang tahajud 1000 rakaat, Ustaz sembahyang tahajud. Lagu wudu di beres, permintaan terima sembahyang niki. Nah itulah makanya perlunya adanya kita menuntut ilmu. Baru sampai yang Pak Imam niki akan dibahas masalah istinja niki. Yang man dulu membahas istinja niki harus dikasih rangsangan dulu niki untuk apa? Tapi yang rangsangan akan demen hadir di majelis ilmu. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan bahas masalah fikih niki. Kita yang biasa niki pikir doang sedang niki. Kenapa? Kalau masalah selain niki wapono ustaz tuan guru nyampe yang niki. Lagu masalah fikih niki jarang. Jarang, ya harus langsung bertalaki, ya langsung kita saling tatap muka supaya kita contohkan cara-caranya begini. Jadi untuk pertemuan kali ini yang akan bahas beberapa fadilah daripada kita menuntut ilmu. Supaya apa? Supaya kita bergairah, tetap hadir. Lebarnya niki buka majelis talim niki seminggu 2 kali. Malam Rabu, kancai jero Jumat siang. Niki siang selesai Jumat jam 2. Masya Allah panas luar biasa. Lagu niki inak niki si pacun datang niki. Waya-wayan dengan tindo lapah jam semenuh jam 2 siang. Waya-wayan sih dalam tepukang itu milih dan ada kencang. Menang tindo lebalik. Panas. Aku makin niki jadi panas. AC 4 niki bilang-bilang ngaji tetap menyet niki. Alhamdulillah ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat sehat ini harus kita syukuri. Jadi kalau tidak kita syukuri, nikmat ini akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misal selama ini kita selalu diberikan nikmat sehat, tapi tidak pernah kita syukuri nikmat niki. Tiba-tiba dicabut oleh Allah taala. Ketika dicabut nikilah tempat kita merasa betapa nikmatnya yang namanya nikmat niki. Misal ada sakit gigi niki. Ara berbeda sakit lebih baik sakit hati daripada sakit gigi atau sakit gigi daripada sakit hati ini dua-dua dia main nih jadi pilih salah sakit. Jadi nikmat Allah kalau sudah dicabut di sanalah kita akan rasakan betapa nikmatnya yang namanya nikmat ini. Biasa otak sehat tiba-tiba pinang turun darah misal berhenti dalam sakit otak atau tayar darah. Nah ini berhenti nikmat niki. Tapi terkadang bagi orang yang diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala niki itu sebagai teguran, kadang sebagai ujian. Nah ini apakah dia bersabar atau tidak? Nah itu waya-wayan model Allah taala niki. Jadi kalau terkadang hambanya niki terlalu lupa diingatkan. Nah ini salah satu cara mengingatkan kadang diberikan sakit otak. Ya Allah, otak
sakit nyebut Allah Ta'ala niki. Sakit gigi ya Allah. Nah niki nyebut Allah Ta'ala. Kemben Allah Ta'ala ingin diingat. Nah niki mirip ingat Allah Ta'ala. Marah gempa sipiran niki lah. Pas gempa niki dan mentera-mentera dengan zikir rurung niki terohang rurung niki. La ilaha illallah, la ilaha. Zikir. Niki terohang rurung niki pas gempa niki ya mirip Allah Ta'ala niki. Tegur sekali. Supaya kita semua ingat kepada Allah Subhanahu wa taala niki. Tapi wah berlalu lupa kembali kepada Allah Ta'ala. Tidak sampai mari bertegur, mari masih lain niki. Terlalu pada istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala niki. Jadi Allah Subhanahu wa taala niki ingin selalu diingat. Tatkala kita lupa mengingat Allah, diingatkan kita baik dari sakit ataupun ujian-ujian yang lain, maka kita harus bersabar. Nah, niki kalau dikasih nikmat kita syukuri, kalau dikasih apa? Musibah kita bersabar. Niki kunci kunci kita hidup di dunia niki. Nikmat yang kedua yang jarang disyukuri, nikmat kesempatan, sehat dan sempat. Kesempatan niki luar biasa. Bahkan dalam hadis disebutkan digetanim khamsan qabla khamsin niki. Sering kita dengar niki hadis Rasulullah SAW. Niki apa katanya niki wa faraghaka qabla syukrika. Masa lapangmu gunakan untuk beribadah sebelum datang masa sempitmu. Nah, ini kata Rasulullah SAW. Ketika kita punya waktu luang, silakan gunakan untuk hadir di majelis ilmu. Jangan tunggu masih repot nih. Hukum manusia niki repot-repot doang. Arah doang sini repot. Nah, ini bisa kadang dina repot sini piang dina kerepotan mesa. Padahal dia sempat aku sini piang dina sengaja. Nah, niki yang taruh apa insyaallah kalau dia repot. Padahal dina nak digawe, padahal dina repot. Pada tentu kerepotan Allah Subhanahu wa taala pada kadang gitulah. Kira hadir majelis ilmu, insyaallah pada kita repot tahu. Ada di nara gawe, apa gawe? Dan tokoh-tokoh isi balik isi. Boleh balik gitu. Hal-hal yang tidak bermanfaat ini yang dilakukan. Padahal tetena bagus, dinomile gitu. Jadi kita akan sampaikan berapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tentang fadilah daripada kita menuntut ilmu. Nah, ini jadi bagus niki istiqomah. Kalau sudah kita buka majelis niki setiap malam Kamis niki, insyaallah harus kita berniat niki tetap hadir istiqomah. Jangan istiqomah niki berat istiqomah niki. Ulama yang diminta apa? Istiqomah. Al istiqomatu khairun min alfi karamah. Yang namanya istiqomah niki lebih baik daripada punya 1000 keramat. Luar biasa. Ulama tidak mau namanya keramat, tapi yang diminta hanyalah istiqomah. Apa saja yang kita lakukan harus istiqomah. Nah, ini sholat duha 2 rakaat istiqomah. Dua timang sara 2 lagu istiqomah. Ini sholat duha 12 rakaat sekali sebulan. Niki sinukon sekali sebulan 12 rakaat. Niki tidak bagus, aku kurang bagus. Nah, niki mana yang bagus? Istiqomah. Dua tahun yang belum nikmat gimana pertama 4 terus. Nah, niki sholat tahajud sekali retok 1 rakaat, isi sekali setahun. Bang sembahyang tahajud kali 1000 rakaat, bilang jelu sekali setahun. Ini kurang bagus istiqomah. Dua lama-lama nikmatnya ini akan terasa kalau sudah kita biasa mengerjakannya ini. Tidak milih langsung tinggi. Aku yang menurut cara Rasulullah SAW ibadah sampai bengkak kaki beliau ini. Kita manusia biasa nih, iman kita kadang naik, kadang turun, sehingga harus ya perlahan-lahan ini lama-lama kita akan temukan yang namanya kenikmatan beribadah ini. Nabi sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Ibnu Mas'udin, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min 'iddi alfi raqabah. Wahai Ibnu Mas'ud, kamu duduk sesaat saja. Sa'atan, ada ulama sa'atan mengartikan sesaat saja, ada mengartikan 1 jam. Dudukmu sesaat saja. Di mana kita duduk? Di depan teras atau di depan mall. Di mana kita duduk? Fi majlisil ilmi, di majelis ilmu. Kamu duduk sesaat saja di majelis ilmu,
La tamassu qalaman. Kamu duduk niki tidak memegang pulpen. Ada pegang pulpen? Tak ada. Nanti kita ada si hadis niki. Kamu duduk di majelis ilmu tidak memegang pulpen, tidak memegang alat tulis. La tamassu qalaman wala taktubu harfan. Dan kamu tidak menulis satu huruf pun dari apa yang kamu dengar niki dari majelis ilmu niki. Khairun laka, lebih baik bagimu min idki alfi raqabah, daripada kamu memerdekakan 1000 budak. Luar biasa. Pahala orang memerdekakan budak nama lain, makin jadi narak budak. Pembantu niki beda marah budak. Kamu ini budak ande pada dengan budak. Jadi pembantu dengan budak niki beda. Bahasa panjang niki. Dalam zaman Nabi lain seorang budak niki bisa diperjualbelikan. Bau terdagang nih, kamu beli budak saya main kita sing beli. Bau terdagang niki, marah binatang budak niki. Makanya disuruh merdekakan budak. Bahkan yang punya budak niki boleh menggauli budaknya seperti suami istri. Niki boleh. Nah niki perbudakan atau makin dinara. Beda pembantu rumah tangga niki, asisten rumah tangga dengan budak ini pada dengan budak. Lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Satu budak yang kita merdekakan balasannya surga. Coba luar biasa. Lebih baik daripada kita memerdekakan 1000 budak. Wa nazruka ila wajhil alim khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Dan pandanganmu, penglihatanmu kepada wajah orang alim. Nah, jadi kalau ada orang alim, ulama, tuan guru datang terus kita pandang wajah beliau, ini lebih baik bagimu daripada kita menyedekahkan 1000 budak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Niki kemuliaan ilmu. Jadi di mana ada ilmu itu, di sana sesuatu itu akan mulia. Kertas biasa ditulis ilmu di atasnya, maka kertas itu akan mulia. Orang biasa, manusia biasa, ada ilmu yang melekat padanya, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang berilmu, sekali kita lihat itu lebih baik daripada kita menyedekahkan 1000 budak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa salamuka 'alal 'alim khairul laka min ibadati alfi sanah. Dan kamu mengucapkan salam kepada orang yang alim, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik bagimu daripada beribadah 1000 tahun. Luar biasa. Kalau menara tuan guru datang didik, tiap-tiap assalamualaikum, salam niki. Ucapkan salam niki ibadah luar biasa. Apalagi dijawab waalaikumsalam. Terduga niki kan salam niki saling doa, maka ucapkan salam niki dengan bagus. Assalamualaikum, pakai dengan takrif di sana. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ini kurang-kurangnya. Assalamualaikum, nanti assalamualaikum pun kita jawab assalamualaikum. Kadang dengan kum, nanti nih ketok-ketok langkum, nanti kum apa kita jawab kum. Assalamualaikum. Nah niki, jadi akhirnya sampai kum sini baik niki. Keselamatan atasmu, nanti doa niki. Jadi nomor kedua niki bagus. Minimal kalau kita diucapkan salam assalamualaikum, jawabannya harus sama minimal, tidak boleh kurang. Boleh dijawab lebih panjang lebih bagus. Misalkan ada ucap salam kepada kita, assalamualaikum, kita jawab minimal sekurang-kurangnya waalaikumsalam, sama. Paling bagus lebih panjang dari salam tersebut. Orang yang ucap salam assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Atau diselesaikan paling bagus waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling bagus. Bagaimana kalau orang ucap salam lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Aku jarang yang dengar niki dan ucap salam sampai sempurna niki. Sama aja paling assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki jarang. Paling anak-anak kocet niki semasih TK niki kita aja salam gitu. Assalamualaikum sampai selesai. Mesti tu aja abot. Assalamualaikum paling konte wanita sini. Apa dan dua dengan niki. Jadi kalaupun ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ditambah boleh. Wa maghfiratum wa ridwan. Kalau mau ditambah supaya lebih panjang jawaban kita daripada ucapan salam tersebut. Anikilah luar biasa.
Wa an Umar bin Khattab, dari Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar niki adalah salah satu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau niki luar biasa tegas. Ya, tegas, tidak keras, tegas beliau niki. Okay. Jadi Sayyidina Umar niki saking tegasnya, saking kuat imannya kepada Allah Taala, setan niki dia bani rapat di sini. Okay. Waya-waya lamun Sayyidina Umar sering lewat dari lorong niki, setan yang lewat di bani. Wah, Sayyidina Umar ngempot setan niki. Di bani padahal dari Sayyidina Umar. Nah, niki luar biasa Sayyidina Umar niki kuatan iman takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dulu beliau orang yang benar-benar membenci Rasulullah SAW, membenci agama Islam, tapi mendapatkan hidayah Allah, masuk Islam menjadi umat Islam. Jadi Sayyidina Umar niki ditakuti oleh setan. Kalau Sayyidina Utsman bin Affan, malaikat niki bertabik di beliau. Ya, jadi luar biasa malaikat bertabik di beliau. Siapa isi terhormatin si malaikat niki? Kenapa? Karena ahli ibadah beliau niki. Beliau niki tidak pernah melihat pahanya sendiri. Okay? Ini semua jadi orang impung mesa minta dalam semedak tidak. Okay. Jadi beliau niki luar biasa. Imamul Abidin, imamnya orang ahli ibadah adalah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kalau Sayyidina Ali, beliau niki karramallahu wajhah. Beliau itu adalah babul ilmi, pintunya ilmu. Ana madinatul ilmi, sabda Rasulullah SAW, wa aliyun babuha. Saya ini gudangnya ilmu, saya ini kotanya ilmu, saya ini rumahnya ilmu, sabda Rasulullah SAW. Dan Sayyidina Ali itu pintunya ilmu. Siapa yang masuk ke dalam rumah, maka harus lewat pintu. Nah, ini jadi Sayyidina Ali ini apa kata beliau? Saya diajarkan oleh Rasulullah SAW 1000 macam ilmu. Tiap-tiap cabang, tiap-tiap ilmu ini punya 1000 cabang. Luar biasa, itu diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi beliau gelarnya karramallahu wajhah. Sering kita dengar lagi karramallahu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tapi makna karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah ini. Jadi kenapa beliau digelari karramallahu wajhah? Kata ulama dua sebabnya ini. Yang pertama, zaman dulu, jadi ketika Sayyidina Ali dalam kandungan niki, kan Islam belum ada. Biasa orang-orang niki menyembah berhala, menyembah patung, menyembah berhala. Tapi Sayyidina Ali ketika dalam kandungan ibunya, jika ibunya niki mau mengajaknya untuk menyembah berhala, nendang di dalam, dipilih, meliset di dalam, sakit yang inak, burung melalu, aneh lemak melalu, burung sakit yang. Besok lagi pas jam ibadah menyembah berhala, Malik melitik di dalam. Sehingga sampai lahir Sayyidina Ali ini tidak pernah ikut menyembah berhala. Nah, ini itu kata ulama penyebab yang pertama. Sebab yang kedua, beliau digelari karramallahu wajhah. Kenapa? Karena beliau tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Apalagi kemaluan dengan hidup. Kemaluan sendiri saja tidak, apalagi istri. Nah, ini tidak, namun dengan makin dan luar biasa. Sin umbar-umbar malahan ini naudzubillah min dzalik. Jadi beliau tidak mau dan tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Tidak dia negara. Itu kan dalam sementara tidak berkening macam dalam niki. Jadi beliau niki menjaga pandangan. Sehingga ditahu kelemahan beliau. Sayyidina Ali ini tidak berani melihat kemaluan orang. Ketika perang, ia jalan musuh niki, menangkap jubah terus bergelombang. Jadi Sayyidina Ali tutup begini, kabur dan terus ia. Jadi itu kemuliaan Sayyidina Ali luar biasa. Jadi masing-masing sahabat Rasulullah SAW niki punya kemuliaan dan kelebihannya masing-masing. Apa katanya Sayyidina Umar? Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, katanya Sayyidina Umar, man masya ila halaqati alimin, siapa saja yang berjalan menuju halaqah, tempat-tempat majelis-majelisnya orang yang alim, makin nikilah. Jadi siapa saja yang berjalan, dari mana dia berjalan? Dari rumahnya. Nah, niki beta balik misal tuh jauh, misal pakai motor atau di dekat jalan kaki. Siapa yang berjalan menuju halaqah ilmu, kana lahu bi kulli khutwatin mi'atu hasanah, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala setiap langkahnya itu 100 pahala kebaikan. Luar biasa. Jadi kita berjalan dari rumah niki, setiap langkah yang kita langkahkan kaki kita menuju majelis ilmu itu dikasih pahala berapa? 100 pahala kebaikan. Hitung jemplang dari mana dengan balik. Kira langkah kira menghitung pahala dan terus. Tahu dia hitung nanti pahala ini catat nanti.
Jadi setiap langkah niki kita dikasih pahala 100 kebaikan. Fa idza jalasa indahu, kemudian setelah kita sampai di majelis ilmu niki, kemudian kita duduk. Wastama'a ma yaqul, kemudian kita mendengar apa yang disampaikan oleh orang yang menyampaikan, baik tuan guru, baik ustaz, siapa saja menyampaikan ilmu niki. Kana lahu bi kulli kalimatin hasanah, maka diberikan tiap-tiap kalimat niki adalah satu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Dari awal tadi sampai sekarang berapa kalimat yang kita kita dengarkan, sudah berapa pahala yang tadi disampaikan. Yang dengan hadir di majelis ilmu niki pahalanya niki banyak, pahala gratis. Dan kalau orang sholat kan harus bergerak, rukuk, sujud, tidak ada gerakan. Wajar dapat pahala. Baca Al-Quran kita bersuara, bolak-balik lembaran kita bekerja. Lamun majelis ilmu kalau ketopol, mendengar niki kan luar biasa niki, terus catat pahala niki kan. Siapa yang tidak suka dikasih pahala demikian? Undang main-main pahalanya, terus pahalanya niki besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya orang hadir di majelis ilmu niki lah sabda daripada Rasulullah SAW. Niki Rasulullah yang mengatakan, bukan kita. Jadi kalau kita yang mengatakan mungkin sang yang terkuat atau sang yang mengatakan demikian, tapi ini adalah sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sabda beliau yang lain, manin taqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yahtuba. Siapa saja yang berjalan dari rumahnya, manin taqala, berpindah. Siapa yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari rumahnya menuju majelis ilmu, maka diampuni dosanya niki sebelum dia melangkah. Sebelum dia melangkah, hanya keinginannya saja niki untuk hadir di majelis ilmu, sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya niki satu, liwajhillah. Nah, niki untuk mengharapkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Niki jadi kita hadir di majelis ilmu niki ataupun kita ibadah yang lain semata-mata mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Niki ikhlas yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang ikhlas di kedua, apa tujuannya beribadah? Untuk surga. Aku jamelin kesembahyang untuk mau surga. Niki ikhlas nomor 2. Ada lagi ikhlas nomor 3. Ikhlasnya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk murah rezeki, untuk mendapatkan balasan duniawi. Seperti misalkan orang sholat duha supaya lancar rezekinya, niki. Maka sholat duha dilancar-lancar rezeki, bahkan seret rezeki niki. Wah, enak Pak Ustaz. Sudah sholat duha pun lancar rezeki itu, maka seret rezeki semua. Padahal Nabi baca doa le akhir sholat duha niki, adini ma'ataita ibadaka sholihin. Ya Allah, berikanlah saya apa yang Engkau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Para hamba Allah yang soleh niki sugih-sugih, niki kebanyakan orang niki hamba-hamba Allah yang soleh niki luar biasa. Rezekinya niki dikurangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurangi rezeki insyaallah Subhanahu wa taala. Kemudian karena supaya tidak terlalu sibuk dengan dunia niki, jadi rezekinya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Sufyan Ats-Tsauri luar biasa, beliau makan niki geres kalau orang. Jadi nyoba-nyoba lagu sidah, karena beliau sudah menjadi ulama warasatul anbiya, kemudian menjadi wali min auliyaillah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa saja nih, apa yang tidak mungkin ini bisa mungkin dengan kun fayakunnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikisahkan beliau niki pasir sing orang niki, dia geras-geras di lurung niki jante. Niki pasir pantai niki, arep pasir selembut niki, isin orang. Ruan doang orang geres. Lagu napa jadi di dalam tian kan ruti jadi kan. Niki kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi ulama. Ulama niki napi sine boya sine cari lepekan niki bekas lendong manu niki lende. Nah niki sine peta-peta niki sine kalau orang putih lende niki. Kita kan ditekanggo niki yang kan sampai-sampai mau terbuang. Beliau itu yang dicari. Itu luar biasa. Para sahabat, bagaimana para main-main keluaran sahabat Rasulullah SAW niki tidak ada yang sampai tidak makan sehari, 2 hari, 3 hari, bahkan sampai diganjal niki pakai batu. Contohnya niki Abu Hurairah, beliau niki Ahlus Suffah, beliau tinggal di di teras daripada masjid. Beliau menunggu Rasulullah SAW turun dari masjid. Ya Rasulullah, lapar, jangan Rasulullah. Sudah sekian hari tidak pernah makan.
makan. Ini batu 2 di kiri kanan saya ganjal ya Rasulullah. Sini bukan si Nabi terus diketan saya 4 wahai Abu Hurairah. Engkau baru 1 2, saya ini 4 wahai Abu Hurairah. Ayo kita ke rumah coba mungkin ada makanan di rumah. Luar biasa berembik. Kenapa diganjal supaya dia lapar kan ini? Jadi lapar perut niki panas. Sama dengan di ruang kalau ini kan sintal yang batu petencap niki, sedikit terus niki menahan lapar niki. Jadi nana malam makin niki kita main-main nasi sepiring 2 piring kan tersendok doang. Musahabah aja kurma itu pun kalau ada kurma di keloran. Jadi luar biasa. Jadi kalau kita ingat sejarah saja, sejarah yang dulu Rasulullah SAW kadang beliau tidak makan, menyapa beliau mencari kalau tidak ada makanan sarapan pagi wahai Aisyah, ada apa di sana? Ada makanan? Tidak ada ya Rasulullah, hari ini tidak ada makanan. Kalau begitu saya puasa sudah Rasulullah. Minta kandeng, ada nasi dan arang perampek ke selawang ini. Luar biasa, apa kamu guna boleh balik yang meriap-meriap. Rasulullah SAW tidak, wahai Aisyah, Humairah, ini luar biasa romantis beliau Humairah. Jadi beliau niki contoh suri tauladan kita, baik dari segi kepemimpinan, dari segi akhlak, dari segi tata krama, dari segi segala-galanya. Hubungan suami dengan istri beliau ini semua adalah panutan kita. Rasulullah SAW ini kita contoh. Kalau kita contoh cara beliau mungkin tidak bisa semua, karena luar biasa kalau kita contoh beliau ini mungkin tidak mampu kita contoh semuanya. Mana yang bisa kita contoh dari beliau. Cari sejarah beliau, bagaimana kehidupan beliau, suami dengan istri bagaimana. Ini contoh luar biasa supaya romantis rumah tangga ini contoh beliau. Para Rasulullah tidak bisa romantis, kalah romantis kita dengan Rasulullah SAW. Nah ini bagaimana cara beliau menegur kalau salah. Ya, pernah Siti Aisyah istri beliau niki jadi kebanyakan garam di sinaparan masa. Mau itu kan sini terus kamu makan di narangan melekal angin itu apa dengan sia isi. Kalau di narangan mah urus itu nanti jangan ngomen kan. Tapi kalau beliau tidak. Jadi untuk menghormati istri beliau, Nabi bahasa wahai Siti Aisyah, ingatlah dulu engkau ketika kita baru pertama kali menikah. Oh enggak Rasulullah, kita saling suapkan. Maukah engkau mengulanginya lagi sekali lagi denganku? Iya, ini Nabi coba romantis luar biasa. Coba ada contoh di Bali laun. Sayang, kita coba saling suapin, membaru merari romantis rumah tangga ini tidak akan ada pertengkaran yang banyak. Oh enggak Rasulullah, disuapin. Suruh hampir disuapkan. Di sanalah dia tahu Siti Aisyah bahwasanya makanannya niki kebanyakan garam. Rasulullah kebanyakan garam. Nah niki. Jadi istri niki tidak akan merasa tersinggung. Lalu terkena doyan sia isi menjangkalane. Sini dengan ini niki paling sini lah untuk protes masakan. Ibu-ibu niki. Tentu napa tentu nih ibu-ibu. No. Tentu bahasa. Pokok lamun narap periapan ibu-ibu jadi ini komen-komen wah. Langsung wadikir lain orang sebong terus periapan begini terus. Ini luar biasa. Begitu cara beliau memanggil dengan penuh kasih sayang. Umairah, niki wahai sayang, niki wahai yang kemerah-merahan pipinya dia udah kelihatan. Minta jadi bontot gede. Ini lo gila niki sendiri. Nah niki ya terkadang orang niki wah sirin tua, sirin din romantis. Seharusnya semakin tua harus semakin romantis. Inilah cara beliau Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita supaya apa? Supaya ya rumah tangga kita ini bagus. Jadi beliau itu bisa menata, bagaimana caranya supaya orang tidak tersinggung. Nah ini pernah beliau dikasih hadiah. Jadi Rasulullah SAW dan Ahlul Bait ini tidak boleh menerima sedekah, zakat tidak boleh. Jadi yang zakat kepada Ahlul Bait tidak menerima beliau ini. Jadi diterima hanyalah hadiah. Wahai Rasulullah SAW, ini ada hadiah untukmu, dikasih anggur beliau. Jadi ketika berkumpul sedang para sahabat berkumpul bersama beliau, datang orang memberikan hadiah. Jadi dikasih hadiah beliau anggur. Jadi ketika di kelorang si beliau anggur niki, kalau orang ini main ruang si kelorang si beliau. Jadi sahabat ini melihat, batu lalu beliau ini dinar penanja bahasa sahabat. Biasa beliau kalau dikasih hadiah pasti akan tanya, ini rasa. Aku tumben ganti beliau ini dinar bahasa basi, dia tanya anggur main ruang sampai habis dimakan oleh beliau. Anggur yang dikasih niki. Lalu jamaah wanita dinar penanja beliau kembali atas anggur niki dinar penanja sekali-kali
sampai tersenyumlah orang yang ngasih hadiah ini sampai beliau pulang yang kasih hadiah, barulah beliau mengatakan kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, pasti kalian berpikiran kenapa saya tidak tanjak kalian ini buah ini. Oh nggih Rasulullah kan kempit tunasang kenapa niki engkau tidak tanjak kita yang mana sakit dua niki anggur niki kemahiruan. Bahasa sahabat, karena anggur niki pedis. Pedis anggur nih. Nanti kalau saya kasih kalian ini pasti kalian akan, wah kecut nih, kurang ajar kamu kasih Nabi yang kecut-kecut. Akan tersinggung orang yang ngasih niki. Biarkan saya yang bisa menyimpan rasa itu supaya tidak tersinggung orang yang ngasih hadiah itu. Luar biasa beliau niki. Oke? Jadi beliau niki luar biasa. Sudah kalau kita kadang perjuangan kisah beliau dilempar sampai pada kita mau menangis. Oke? Tempat tidur beliau parang terus perimpet atas pelepah kurma. Jadi itu kan enak, runjak-runjak es perimpet. Bahkan Rasulullah SAW tidur beliau di atas pelepah kurma. Bangun-bangun niki bilet di sini niki pelepah kurma niki. Tapi luar biasa lah niki lah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala yang namanya dunia niki dijauhkan. Seandainya beliau ingin kaya niki sekali nakat yun subih ditawarkan gunung Bukit Safa Marwah menjadi emas, beliau tidak mau. Jangan-jangan nanti umat saya akan merebutkan gunung emas ini. Biarkan sudah. Ya yang saya tinggalkan hanyalah ilmu kepada umatku. Beliau ini luar biasa. Kalau kita bahas beliau belum lagi pahala kita berselawat kepada beliau. Ini sungguh luar biasa. Jadi jangan sampai kita malas berselawat kepada beliau. Ketika sakaratul maut yang diingat hanya umatnya saja. Terkadang kita ingin menangis, apalagi mendengar kisah-kisah tentang beliau. Ketika sakaratul maut yang diingat ummati. Ya begini rasanya sakaratul maut ini ya Allah. Sampai beliau saja ketika dicabut nyawanya ini Rasulullah ini apalagi model-model itu dosa ini kan kata beliau yang namanya sakaratul maut ini seperti 300 tusukan pedang. Ini sakaratul maut. Bahkan kepada beliau yang tidak punya dosa saja terasa. Kita pacu-pacu aja di manusia ini. Apalagi dosa ini kita tidak akal dari manusia ini. Jama-jama wah ini kilo milih tambah surga jama-jama. Suruh sembahyang sholat taala sembahyang. Jadi dalam akal banyak alasan. Wah saya repot telat sembahyang. Kalau memilih tambah surga ini gampang. Kuncinya jama-jama. Suruh sembahyang. Suruh zakat. Jadi dalam akal. Zakat, wah itu lelah, tapi itu kepeng enak-enak. Tapi yang misalkan suruh zakat sudah, jangan banyak alasan dan banyak akal kita jadi manusia. Suruh hadir majelis ini Rasulullah hadir. Suruh puasa. Niki insyaallah kita akan masuk surga niki jama-jama. Mudah-mudahan kita termasuk hambanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nanti pada hari kiamat yang mana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah niki dulu untuk membuka ya dikasih rangsangan untuk kita sama-sama ya istiqomah hadir di majelis ilmu. Karena orang yang istiqomah terutama hadir majelis ilmu niki insyaallah banyak bukti kita saksikan orang niki matinya husnul khotimah luar biasa. Jamaah-jamaah ibu-ibu yang tua-tua di sana di majelis di rumah banyak sudah mendahului kita. Nah, ketika kita hadir luar biasa wajahnya berseri-seri. Toa-toa padahal di abot-abot tuh jauh langan datang lampak dan niki jerah niki datang masih terus luar biasa. Yang abot-abot yang nyantar wahara niki abot-abot ya. Itu ya panas. Kipas kadul itu di musola, kipas tengah kali sirin panas. Jadi hawa panas kipas sirin peneng niki dah kotak niki luar biasa hadir luar biasa. Niki tetesan keringat niki dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita saksikan beliau ketika meninggal dunia niki wajahnya berseri-seri, wajah niki luar biasa. Nikilah bagi orang yang istiqomah hadir di majelis ilmu. Orang yang terbiasa hadir di majelis ilmu insyaallah matinya husnul khotimah karena dihitung mati fi sabilillah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang biasa ya makan gula insyaallah matinya di gula. Nah, ini orang yang biasa mengerjakan amal soleh meninggalnya pun nanti ketika mengerjakan amal soleh. Orang yang biasa mengerjakan amal toleh yang meninggalnya akan biasa amal toleh. Itu la ilaha illallah. Orang biasa berzikir ketika sakaratul maut mudah la ilaha
ayat suara ini dilihat dari ketika sakaratul maut. Jika lu mudah lancar mengucapkan la ilaha illallah, insyaallah hidupnya niki akan akhir hayatnya niki akan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang meninggalnya husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Jadi di majelis di perumahan niki, perumahan panorama niki yang juga setiap malam Kamis minggu pertama kedua minta di sini minggu ketiga dan keempat. Insyaallah mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Di sana sudah masuk kita pembahasan masalah at-taharah, masalah bersuci. Nah, niki masalah air. Mana air dipakai untuk bersuci? Aku milih tiang dan niki kita buka dengan bab sholat. Nah, niki wala searah kesedihan kesempatan teteh lain datang ngaji. Awak ketengah video ustaz yang aku datang itu yang milih tiang dan niki mulai dari bab sholat. Punya kesempatan setiap ke sana niki untuk mencari ilmu tentang bab air. Bab air yang buka di sana, bab istinja terus niki nanti sampai sampai selesai. Niki kita mulai dari bab sholat insyaallah besok, karena banyak orang yang sekedar sholat dan tahu rukun syarat, dan tahu bisa batal sembahyang asar takbir Allahu akbar, berbisa batal sembahyang berwit 3 kali, pada diri teman batal, ulun doang sembahyang 1000 rakaat dan 2 batal padahal dengan awal. Nah, ini itulah banyak kita temukan membeli pakaian seboleh terkadang sembahyang. Bagaimana cara ibu-ibu pakai mukena yang baik dan benar, yang sah sesuai dengan syariat. Jangan sampai sholatnya tidak sah karena tidak benar caranya pakai mukena. Niki wallah subhanahu wa taala bisawab. Insyaallah besok kesempatan yang akan datang kita akan bersama kembali. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Sampun Aisyah niki kita tutup majelis kita dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dapat yang sampaikan, lebih dan kurangnya yang mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.